Halo semuanya, selamat datang di Rumah Tetangga bersama aku Feby Berliana. Hari ini kita mau jalan-jalan lagi agak jauhan ke rumah tetangga kita. Kita mau ngintip rumahnya yang kelihatannya itu sangat menyegarkan hati. Nah, semoga ini bisa jadi inspirasi teman-teman nanti. Oke, kita langsung sapa aja tetangga kita. Let's go. Halo, selamat datang. Selamat pagi. Selamat Pak pagi. Randy. Kita ketemu lagi sama Pak Randy. Oke, teman-teman, kita udah ketemu sama Pak Randy. Kita mau mereview rumah ini ya, Pak ya. Yeah. Yang kelihatannya udah dari luar itu homey abis ya, Pak ya. Oke, Silakan masuk. silakan masuk. Permisi ya, Pak. Silakan. Itu berapa, Pak? Jadi di sini luas tanahnya kurang lebih 145. Terus kemudian bangunannya ini jadi 2 lantai, itu di 135 kisarannya. Seperti itu. Untuk dari luar ini udah disambut sama ini Pak ya, pagar-pagar yang dari apa ini Pak? Dari batu bata atau apa? Jadi dari bahannya itu adalah namanya roster. Yaitu roster itu memang owner pengen nguatin bahwa stylenya itu dia tropis minimalis. Jadi dia karena udaranya di sini enak, jadi beliau pengen udaranya tetap ngalir seperti itu. Jadi nggak ada blocking yang terlalu masif gitu pengennya. Seperti itu sih. Sebelum kita keliling-keliling Pak, ini untuk konsepan rumahnya tropical tadi Pak ya? Iya, jadi klien pengennya di sini stylenya tropis modern seperti itu ya. Karena juga site-nya kebetulan di Bukit Kecil mungkin ya kita nyebutnya, nanti mungkin bisa dilihat landscape-nya yang udah cukup bagus. Makanya kita pilih sebenarnya tone yang masuk ke arah tropis. Jadi nanti lebih monokrom, terus kemudian ada abu-abu, terus kemudian kontrasnya ada warna-warna tone kayu seperti itu. Oke, konsep yang sangat menarik sekali. Aku nggak sabar banget untuk kita keliling dari tadi itu kayak, Oke. ayo kita keliling, ayo kita keliling. Oke Pak, kita bisa keliling dari sebelah Ya, sini dulu. Nah, di sini langsung nyambung lagi Pak ya antara ruang keluarga atau ruang tamu ini Pak? Ya, jadi setelah entrance itu karena konsepnya memang open space, jadi open space itu biasanya memang cocok untuk keluarga yang sekarang atau keluarga kekinian itu, keluarga muda, itu dia biasanya menyatu antara living room sama kemudian pantry atau ruang makannya. Jadi setelah pintu masuk di ujung sana, itu dia ketemu dengan living room gitu. Jadi living roomnya pun sebenarnya earth tone, terus kemudian kontrasnya itu dipilih dengan tanaman warna hijaunya, terus kemudian ada warna coklat di kabinetnya. Jadi tetap balance lah gitu, jadi nggak terlalu berlebihan juga seperti itu pengen. Oke, jadi konsepnya open Pak ya? Iya, betul. Jadi nyambung antara living room terus pantry gitu. Iya, betul. Oke, luar biasa sekali. Nah, untuk di sebelah sini Ya. langsung ke ruang makan Ya. Sama ada pantry di sini. Karena kan sebelumnya klien datang ke kita itu pengennya, dia kan beranggotakan hanya 3 orang, jadi suami, istri, sama terus kemudian anaknya masih sekitar 3 tahun, jadi masih kecil. Nah, kebetulan ternyata setelah rumah ini hampir jadi, beliaunya dipindah tugaskan gitu. Jadi rumah ini akhirnya disewakan seperti itu. Jadi pemilihan kabinetnya pun sebenarnya nggak terlalu banyak gitu, karena untuk apa namanya namanya kebutuhan itu nggak terlalu banyak banget. Jadi hanya untuk singgah seperti itu. Jadi kabinet yang di atas sebetulnya di desain itu sempat ada, cuman ketika pembangunan dan beliaunya pindah tugas itu akhirnya diputuskan untuk tidak ada. Jadi lebih lapang atau luas gitu kesannya. Seperti itu. Jadi kira-kira ruangan mana lagi yang bisa kita review Pak? Mungkin ke area pool dulu kali ya. Oke, oh ada Pak. Ada poolnya. Oke, area poolnya Pak ya. Ya. Ini untuk kolam renangnya sendiri, untuk lebaran panjangnya berapa Pak? Kisarannya itu lebar, sebenarnya ini karena menyesuaikan lahan ya, sisa lahan
yang nggak terlalu besar itu jadinya semi trapesium bentuknya gitu. Jadi Iya. mungkin di sini sekitar 3 meter, yang di sana 2 meter gitu. Nah, panjangnya kurang lebih itu sekitar 5 sampai 5,5 meter sih, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini kan kolam renangnya nggak yang ke bawah, tapi ke atas. Ya, betul. Jadi pertimbangannya karena kondisi tanah di sini itu tadi ada berkontur, Iya. jadi agak beresiko juga ketika kita buat sunken atau tenggelam gitu. Jadi di bawah tanah. Nah, itu agar tanah yang existing itu tetap stabil seperti itu sih. Jadi makanya kita pilih untuk naikkan, terus kemudian kita kasih terasan atau dudukan di sini gitu. Jadi dia juga biar apa namanya nggak terlalu ke dalam lagi ya. Jadi dia kesannya ketika dari pantry tadi tetap apa namanya tetap kelihatan, inilah ya? seger lah gitu Seger. dari dalam. Oke, Seperti keren itu. sekali ya untuk di area kolam renangnya sendiri. Kita bisa move ke ruangan yang lain, Pak Oke. ya. Oke, tetangga penasaran nggak, dari tadi kan kita udah keliling, terus tetangga mungkin ada yang notice nggak ngelihat toilet ya Pak ya? Iya, betul. Toilet di area rumah ini. Mau tahu nggak di mana? Jeng jeng jeng. Untuk kamar mandinya sendiri kenapa bisa terinspirasi di sini Pak? Ini nggak kelihatan loh. Iya, betul. Jadi sebenarnya karena open space tadi, jadi kita berusaha untuk paling nggak menyembunyikan. Kalau toilet kan biasanya apa ya, agak kurang enak ya kalau ketika langsung terhubung sama ruang makan, sama living room. Jadi aktivitas keluar masuk kamar mandi itu jadi kayak agak riwah lah seperti itu. Jadi makanya kita pilih biasanya ada di bawah tangga. Nah, ini kita di bagian bordes tangga. Jadi pas tekuan itu kita pilih ada pintu kamuflase di sini gitu. Jadi dia biar apa namanya secara privasi juga nggak mengganggu seperti itu. Keren kan? Oke, sudah kita Ya, langsung lanjut ke atas. ke lantai 2. Oke, tetangga, kita sudah di master bednya Pak ya. Ini kamar terbesarnya di sini. Ya, Kingnya Mbak ya. King. Oke Pak, ini untuk luas kamarnya sendiri berapa Pak? Kurang lebih kalau area bednya sendiri itu 3,5 kali 3,5 gitu. Di luar di sini ada wardrobe sama kamar mandi dalamnya juga gitu. Oke. Sama ada balkonnya juga. Di sini. Oh, ada balkonnya. Iya, betul. Nah, kita kan tadi udah di lantai bawah sampai lantai atas. Saya tadi ngelihat untuk temboknya sendiri pemilihan catnya itu sama ternyata Pak ya. Ini inspirasinya apa Pak? Iya, jadi karena temanya tadi tropis modern ya, jadi pemilihan warna netralnya itu biasanya kita berangkat dari krem, terus kemudian kontrasnya kita biasanya taruh di lantai itu warna abu-abu, terus kemudian aksennya itu ada 2, jadi material kamrot yang tadi kasar, terus kemudian itu yang warna abu-abu ya, sama untuk roster juga. Terus kemudian yang kedua warna kontrasnya ada di warna kayu, jadi kayak untuk backdrop ini, terus kemudian ada di lantai 1 tadi yang hidden door kamar mandi, terus kemudian juga pemilihan pintu itu karena ownernya sangat suka dengan kayu, jadi pintunya ya udah kita memang amini bahwa kayu itu bagus dan juga kesannya memang mahal gitu, lux gitu. Tapi emang kelihatannya aja mahal Pak ya. Apalagi dengan tinggi seperti itu, pintu kayu cukup ini sih, cukup mahal di apa namanya di masa sekarang gitu. Oke, nah untuk kamarnya sendiri di sini ada berapa Pak? Ya, kamarnya dia. Jadi karena di bawah itu dibuat open space, jadi dia ada living room, pantry, dining, plus area service di dekat area pool tadi. Nah, di lantai 2 kita fokusin untuk private. Jadi untuk kamar tidur dia ada 3 kamar tidur. Terus kemudian semua kamarnya ada balkon. Karena view-nya tadi cukup bagus, jadi kita prefer semua kamar dapat balkon seperti itu. Terus kemudian untuk kamar mandinya dia ada 2, jadi satu untuk area bersama, satu untuk master bedroom seperti itu. Oke, nah untuk 2 kamar yang lainnya luasnya berapa Pak? Kurang lebih dia lebih kecil sebenarnya, itu di 3 kali 3 seperti itu. Tapi masih nyaman Pak ya untuk ditempati. Nyaman banget, nyaman banget. Nyaman, saya aja betah di sini ya. Oke, luar biasa sekali lah untuk pemilihan
lantainya Pak, keramiknya ini bagaimana Pak? Iya, jadi di lantai 2 itu karena area private, itu kita pengen ada transisi antara area sirkulasi dan area kamar tidurnya. Jadi kita bedain untuk area sirkulasinya itu dia pakai granit warna abu-abu, granitel warna abu-abu, dia warna tone semen. Tapi untuk kamarnya karena pengennya kesannya lebih hangat, lebih menenangkan kayak gitu ya untuk istirahat, itu kita pilihin untuk pakai tile warna kayu seperti itu. Jadi perawatannya juga karena kondisi batu sebenarnya dingin, kita nggak sarankan untuk pakai kayu asli karena dia akan resiko lembabnya juga jauh lebih tinggi seperti itu. Sampai pemilihan keramiknya pun iya, biar dia cocok sama backdrop. Cocok aja, matching. Yeah. Oke, luar biasa sekali Pak. Kita udah nge-review di master bednya. Kita bisa lanjut ke kamar mandinya. Untuk kamar mandinya sendiri ini kamar mandi kering Pak ya? Sebenarnya dia semi ya. Jadi makanya setelah kita diskusi panjang karena kamar mandinya juga nggak terlalu besar, itu kita pilihin pakai shower sama kloset aja gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu kering-kering juga sih karena dia nggak ada sekatnya juga antara area shower sama area kloset. Cuman kita pengennya kamar mandi kecil tapi dia cukup terang, jadi dia nggak lembab karena kondisi batu juga cukup lembab ya, cukup dingin gitu. Jadi kita pengen semua bukaan sama cahaya itu tetap lancar seperti itu. Nah, untuk dinding sama keramiknya ini kenapa ada 2 kondimen yang berbeda nih Pak? Pemilihannya ini loh. Apa keramiknya habis? Karena biasanya kita mainin di 2 material itu untuk dia kesannya luas. Jadi biasanya lantai ketemu dinding untuk aksen itu dia kesannya agar menyatu. Jadi kesannya memang dia akan lebih luas gitu. Makanya kita pilihin yang satu tone antara di belakang kloset sama di lantainya gitu kan. Dan warnanya juga warna terang gitu. Jadi biar kesan kecilnya itu tidak ada karena kamar mandinya cukup kecil seperti itu. Kita bisa lihat apa lagi nih, balkon? Balkon yang sini lumayan oke sih. Silahkan. Untuk area balkonnya ini, jadi kita pengen setiap kamar itu punya privasi juga gitu. Jadi makanya setiap balkon nggak terhubung gitu. Jadi makanya ada yang master bed itu dia hadap ke area coffee, area taman samping. Nah untuk kamar anak atau 2 kamar yang lebih kecil ini, dia view-nya malah sebenarnya dapat view yang ini ya lebih bagus sebenarnya ke area persawahan di belakang seperti itu. Karena juga permintaan dari klien juga bahwa yang kamar tidur utama itu aksesnya bisa lebih mudah sih karena juga anaknya juga masih kecil seperti itu. Oke tetangga, kita udah keliling rumah ini. Sekarang kita mau ngobrol secara intens ya Pak ya? Yeah. Ngobrol seru sama Pak Randy. Oke Pak, kita mau ngobrolin soal style rumahnya atau referensinya untuk rumah ini itu gimana Pak awalnya? Oke, jadi kebetulan kita sudah ada beberapa portfolio nih yang sebelum-sebelumnya sudah terbangun. Nah, klien ini datang karena kita ada beberapa rumah yang sudah kita desain gitu. Nah, kebetulan stylenya itu cocok, merasa klien kok oke nih gitu kan. Akhirnya mengkontak kita, terus kemudian referensinya nggak terlalu jauh makanya dari beberapa rumah kita yang kita desain gitu kan. Terus kemudian kebetulan kita sepaham, jadi pengennya pemilihannya earth tone, terus kemudian ada monokromnya, terus kemudian ada aksen-aksen kayu. Jadi sebenarnya nggak terlalu yang keluar dari style yang biasa kita desain gitu. Cuman karena bentukannya tanah, sebetulnya kan ini nggak simetris ya bentuk tanahnya. Nah itu ada beberapa, itu ada yang melebar, ada sudutnya yang melancip gitu ya. Nah karena bangunannya sendiri pengennya open space, kita sebenarnya pengen agar strukturnya itu nggak terlalu dia keluar budget yang besar di struktur. Makanya kita persimpel sebenarnya dengan bentukan yang persegi panjang. Nah, apalagi open space itu jadi kesannya bisa lebih luas gitu. Nah, tapi kita mainkan di beberapa bentukan seperti pool tadi, terus kemudian ada balkon. Itu kita pengen masukin style kita untuk kita twist. Jadi kita belokin, terus kemudian main diagonal, main geometri itu. Jadi dengan rumah yang persegi panjang tetap kita ada mainkan di
detail-detail kecil. Iya, seperti itu. Gimana terasnya sendiri? Jadi karena lahan ini ada di belakang area satu lahan yang besar, itu dia pengennya ada koneksi ke apa namanya sekitarnya, termasuk salah satu coffee shop milik kakaknya di depan. Itu jadi kita buatin teras ada di samping sini, terus kemudian ada balkon di belakang, terus kemudian juga teras depan untuk transisi. Jadi karena coffee shopnya itu lumayan rame, kita pengennya ada jeda untuk ke rumah gitu. Nah, jedanya itu kita nggak perlu masif, cuman dia ada jeda untuk jalan, terus kemudian kita kasih roster seperti itu. Oke, keren sekali ya untuk konsepan rumah ini, referensinya oke banget. Nah, kira-kira boleh tahu nggak Pak untuk budgetingnya bangun rumah ini Ya, berapa Pak? sebenarnya kemarin kan range-nya dari owner itu karena dengan furniture-nya itu beliau pengen nggak lebih dari 1 M sebenarnya. Makanya kita coba maksimalin around di 600 kemudian ke 700. Nah, setelah kita desain terus kemudian ada penambahan material kayu yang agak lumayan gitu kan, terus banyak kaca juga, itu pertimbangan juga sih sebenarnya untuk budgeting ya. Itu nanti mungkin teman tetangga juga bisa mempertimbangkan bahwa material itu juga lumayan pricey. Nah, itu akhirnya ketemu di angka 750. 750 Ya. Pak ya. Oke, tetangga nabung lagi ya untuk rumah yang oke kayak gini. Nah, dari style rumah ini sampai budgeting, pasti dari Bapak Randy sendiri sebagai arsitektur kan ada spot yang menarik atau yang ini bagus sekali untuk dibangun gitu. Gimana Pak kira-kira Pak? Oke, kita waktu survei awal itu sudah udah pengen nih rumah ini hadir itu untuk nge-frame area sawah di belakangnya. Makanya kenapa semua bukaan kita arahin ke belakang gitu. Jadi di belakang di sini ada pintu lipat. Jadi ketika ada acara itu dia bisa makan mungkin sambil lihat sawah seperti itu. Jadi terus kemudian juga istirahat di atas. Itu juga benar-benar dia nggak butuh lukisan karena lukisannya itu ada benar-benar yang di belakang rumahnya gitu. Jadi lukisan dari Tuhan. Bener ya, karena prinsip kita arsitektur itu hadir itu sebenarnya untuk menikmati pemandangan sekitar kayak gitu. Jadi malah bukan mengintervensi ya seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak untuk ketersediaannya Ya. kita keliling main di rumah ini. Sama-sama, terima kasih. Baik, tetangga, kita sudah mereview rumah ini. Sekiranya setiap sudut di rumah ini bisa menjadi inspirasi untuk tetangga di rumah. Jangan lupa ya untuk like, comment, dan share. Siapa tahu besok kita bisa review rumah yang lebih spektakuler ya Yeah. Pak ya. Oke, baik rumah tetangga, sekian dari kita. Sampai jumpa.